Jerman dikenal sebagai pelopor transisi energi global melalui kebijakan yang disebut Energiewende. Secara harfiah, Energiewende berarti energy transition, yaitu upaya mengubah sistem energi nasional dari ketergantungan pada energi fosil dan nuklir menjadi energi terbarukan, efisiensi tinggi, dan emisi yang lebih rendah. Kebijakan ini merupakan proyek besar yang bertujuan mentransformasi seluruh sistem energi Jerman agar menjadi lebih berkelanjutan, aman, dan stabil dalam jangka panjang. Menurut Kementerian Ekonomi dan Aksi Iklim Jerman, Energiewende bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan keamanan energi, serta mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil. Karena itu, kebijakan ini tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga strategis secara ekonomi dan keamanan nasional. Secara historis, gagasan Energiewende mulai berkembang sejak krisis energi pada tahun 1970-an, ketika Jerman menyadari kerentanan akibat ketergantungan pada energi impor. Momentum penting terjadi pada tahun 2000 melalui pengesahan Renewable Energy Source Act yang mendorong investasi dan pengembangan energi terbarukan. Percepatan Energiewende semakin kuat setelah kecelakaan nuklir Fukushima pada tahun 2011 yang mendorong Jerman mempercepat kebijakan phase-out nuklir demi alasan keselamatan dan tekanan publik. Dengan demikian, Energiewende berkembang menjadi strategi nasional Jerman untuk mewujudkan sistem energi yang bersih, aman, dan berkelanjutan. Untuk menilai dampak Energiewende secara lebih konkret, penting melihat perubahan struktur energi mix Jerman. Menurut International Energy Agency, energi terbarukan kini menyumbang lebih dari setengah produk listrik di Jerman. Energi angin menjadi kontributor terbesar, diikuti oleh energi surya, biomasa, dan hidro. Pada saat yang sama, menurut BMWK, batu bara dan gas alam masih memainkan peran penting sebagai sumber energi penyeimbang, khususnya untuk menjaga stabilitas sistem saat produksi energi angin dan surya menurun. Sementara itu, menurut World Nuclear Association, sejak tahun 2023, Jerman telah sepenuhnya menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga nuklir, menjadikan transisi energi Jerman semakin bergantung pada kombinasi energi terbarukan dan pembangkit cadangan non-nuklir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun energi mix Jerman semakin hijau, sistem energi tersebut belum sepenuhnya bebas dari ketergantungan pada sumber energi fosil. Menurut International Energy Agency, dominasi energi, angin, dan surya dalam energi mix meningkatkan tantangan intermitensi, yaitu ketidakstabilan pasokan akibat ketergantungan pada kondisi cuaca. Akibatnya, Jerman masih membutuhkan pembangkit berbasis fosil dan mekanisme cadangan untuk menjamin keandalan pasokan listrik, terutama pada periode beban puncak dan saat produksi energi terbarukan rendah. Selain itu, Reuters mencatat bahwa sebelum krisis energi tahun 2022, gas alam impor memiliki peran signifikan dalam energi mix Jerman yang kemudian menimbulkan kerentanan serius ketika terjadi gangguan geopolitik. Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi energi mix tidak hanya soal meningkatkan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga tentang kesiapan sistem pendukungnya. Tantangan utama dalam implementasi Energiewende di Jerman meliputi ketidakstabilan energi terbarukan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca, keterbatasan infrastruktur jaringan dan teknologi penyimpanan energi, serta isu-isu keamanan energi akibat ketergantungan pada import energi. Menurut International Energy Agency, dominasi energi angin dan surya menuntut sistem kelistrikan yang jauh lebih fleksibel, terintegrasi, dan mampu menyeimbangkan pasokan secara real-time. Tantangan ini berkaitan langsung dengan dimensi availability dan reliability dalam konsep keamanan energi. Melihat future outlook dari Energiewende di Jerman, ke depan arah kebijakan Energiewende akan semakin difokuskan pada penguatan jaringan listrik dan peningkatan kapasitas penyimpanan energi. Menurut International Energy Agency dan berbagai kajian akademik, penguatan infrastruktur jaringan dan sistem penyimpanan merupakan syarat utama untuk menjaga stabilitas pasokan energi terbarukan. Selain itu, menurut literatur energi terkini, hidrogen hijau diproyeksikan menjadi energi pelengkap yang penting khususnya bagi sektor industri berat yang sulit sepenuhnya dialiri oleh listrik. Fokus ini menunjukkan bahwa keberhasilan Energiewende sangat bergantung pada kemampuan Jerman menyeimbangkan target dekarbonasi
dengan keamanan energi dan stabilitas ekonominya. Strategi Energy Win mencakup transformasi sistem energi secara menyeluruh. Yang pertama ada pengembangan energi terbarukan skala besar, khususnya energi angin dan juga surya, yang didukung oleh kebijakan feed-in tarif dan kepastian regulasi. Yang kedua ada peningkatan efisiensi dan juga penghematan energi di sektor bangunan, industri, dan juga transportasi untuk menekan konsumsi energi nasional. Yang ketiga ada penguatan infrastruktur melalui modernisasi jaringan listrik, pengembangan smart grid, dan juga teknologi penyimpanan energi seperti baterai dan juga hidrogen hijau. Strategi ini menunjukkan bahwa transisi energi Jerman itu tidak hanya berfokus pada peningkatan pasokan energi terbarukannya, tetapi juga kesiapan sistem pendukungnya. Pada grafik energi mix Jerman yang bersumber dari clean energy, kita dapat melihat komposisi sumber energi dalam pembangkit listrik Jerman dari waktu ke waktu. Jika dilihat pada bagian gross power production by source, grafik menunjukkan bahwa energi terbarukan mendominasi pembangkit listrik, dengan energi angin sebagai kontributor terbesar, diikuti oleh sumber energi surya. Sementara itu, batu bara dan gas alam masih terlihat dalam grafik, namun kontribusinya cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada grafik share of renewables in gross power consumption, terlihat bahwa lebih dari setengah listrik yang dikonsumsi di Jerman berasal dari energi terbarukan, terutama sejak 2023 hingga 2024. Hal ini menandakan keberhasilan Jerman dalam meningkatkan porsi energi bersih dalam sistem kelistrikannya. Namun, grafik ini juga memperlihatkan bahwa kontribusi energi fosil tidak sepenuhnya hilang. Menurut Clean Energy Wire, fluktuasi pada porsi energi angin dan surya menunjukkan bahwa produksi listrik masih sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Ketika produksi energi terbarukan menurun, energi fosil kembali meningkat sebagai penyeimbang sistem. Selain itu, pada grafik primary energy consumption terlihat bahwa energi fosil masih mendominasi konsumsi energi primer di Jerman. Ini menunjukkan bahwa meskipun transisi energi di sektor listrik sudah mencangkup maju, tergantung terhadap fosil dan di sektor lainnya masih tinggi. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa energi mix Jerman semakin hijau, tetapi tantangan stabilitas, fleksibilitas, jaringan, dan keamanan pasok energi masih menjadi isu utama, terutama dalam konteks availability dan reliability. Pada grafik energi mix Jerman yang bersumber dari clean energy, kita dapat melihat komposisi sumber energi dalam pembangkit listrik Jerman dari waktu ke waktu. Jika dilihat pada bagian gross power production by source, grafik menunjukkan bahwa energi terbarukan mendominasi pembangkit listrik, dengan energi angin sebagai kontributor terbesar, diikuti oleh sumber energi surya. Sementara itu, batu bara dan gas alam masih terlihat dalam grafik, namun kontribusinya cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada grafik share of renewables in gross power consumption, terlihat bahwa lebih dari setengah listrik yang dikonsumsi di Jerman berasal dari energi terbarukan, terutama sejak 2023 hingga 2024. Hal ini menandakan keberhasilan Jerman dalam meningkatkan porsi energi bersih dalam sistem kelistrikannya. Namun, grafik ini juga memperlihatkan bahwa kontribusi energi fosil tidak sepenuhnya hilang. Menurut Clean Energy Wire, fluktuasi pada porsi energi angin dan surya menunjukkan bahwa produksi listrik masih sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Ketika produksi energi terbarukan menurun, energi fosil kembali meningkat sebagai penyeimbang sistem. Selain itu, pada grafik primary energy consumption terlihat bahwa energi fosil masih mendominasi konsumsi energi primer di Jerman. Ini menunjukkan bahwa meskipun transisi energi di sektor listrik sudah mencangkup maju, tergantung terhadap fosil dan di sektor lainnya masih tinggi. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa energi mix Jerman semakin hijau, tetapi tantangan stabilitas, fleksibilitas, jaringan, dan keamanan pasok energi masih menjadi isu utama, terutama dalam konteks availability dan reliability.